Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang walaupun jauh di mata, dekat di doa. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qirtas, yang dikarang oleh Syekhul Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di dalam kitab tersebut dikatakan ada 4 kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Apa keempat kemuliaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kemuliaan yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW yaitu beliau dikenal sebelum lahir. Umumnya semua orang dikenal melalui proses lahir, besar, menanam kebaikan di sana sini, barulah dikenal oleh seluruh orang. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum beliau adanya, jauh sebelum beliau lahir, beliau sudah dikenal oleh seluruh umat manusia. Adapun dalil yang menyebutkan hal itu Al-Quran surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah dikenal, sudah diterangkan, sudah dikisahkan namanya di dalam kitab Taurat dan Injil. Sama-sama kita ketahui bahwa kitab Taurat yang Allah berikan dan turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil yang Allah berikan dan turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya kedua nabi ini adanya sebelum Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW sudah disebutkan, sudah diterangkan dan dikisahkan namanya. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau dikenal jauh sebelum beliau lahir, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekhul Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Di situ dikatakan an Atha bin Yasar an Kahbil Ahbar qala alamani abi Taurat illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yadkhuluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yakhruzu akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bi Syam. Dari Atha bin Yasar an Kahbil Ahbar telah berkata, ayahku mengajariku seluruh kitab Taurat hingga tamat kecuali 1 lembar yang tidak diajarkan kepadaku. Kemudian 1 lembar kitab Taurat tersebut dimasukkan ke dalam peti. Maka setelah ayahku wafat, kubuka peti tersebut, ternyata satu lembar Taurat yang menerangkan akan lahirnya seorang nabi di akhir zaman, lahirnya di kota Mekah, pindahnya ke kota Madinah, terkenalnya sampai ke negeri Syam. Siapa lagi bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan yang pertama yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau dikenal sebelum lahir. Keutamaan yang kedua yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW yaitu ismun, penyebutan namanya. Dalam surah
yang ke-94, yaitu surah Al-Insyirah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan kepada engkau Muhammad akan penyebutan namamu. Tidak ada nama yang mulia ini dari sederetan nama-nama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama yang mulia di dunia ini yang kalau kita menyebut namanya dan keluarganya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kalau kita menyebut namanya maka hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama itu tidak lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut namanya hati kita akan menjadi tenang. Menyebut namanya pikiran kita akan menjadi terang. Menyebut namanya keberkahan akan dilimpahkan kepada orang tersebut. Adapun dalil yang menyebutkan hal itu Al-Quran surah yang ke-56 Al-Ahzab ayat 33. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca selawat berarti kita diperintahkan untuk senang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan yang kedua yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ismun, penyebutan namanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang walaupun jauh di mata dekat di doa. Kemuliaan yang ketiga yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu jismun, kesempurnaan penciptaan tubuhnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempurnaan penciptaan tubuhnya, kesempurnaan kepribadiannya, kesempurnaan akhlak dan budi pekertinya. Adapun dalil yang menerangkan hal itu Al-Quran surah yang ke-68 Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak dan budi pekerti yang amat agung dan amat mulia. Inilah salah satu yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala karena beliau memiliki akhlak dan budi pekerti yang amat agung, yang amat mulia. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita contoh, kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya. Semuanya serba komplit, lengkap ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah dan jangan salah mengikuti contoh, tapi contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh yang lain pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang ketiga yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu jismun, kesempurnaan penciptaan tubuhnya. Yang keempat, kemuliaan yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau diizinkan untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad manusia yang pertama kali membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan umatnya Nabi Muhammad
umat yang pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Adapun dalil yang menunjukkan hal itu, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Dan orang yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya, orang itu tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang walaupun jauh di mata dekati hati, jika kita ingin bahagia, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta selamat dari dunia sampai akhirat, yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengikuti akhlaknya, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita diperintahkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak kita, dengan asbab atau dengan sebab cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Demikianlah sedikit ilmu yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, serta kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.